Yang pertama itu meningkatkan literasi konsumen seperti edukasi diri atau mengikuti sosialisasi atau seminar. Yang kedua, kritis terhadap produk dan layanan seperti membaca label dan informasi produk atau membandingkan produk. Yang ketiga adalah menggunakan dan menyuarakan hak seperti mengajukan komplain atau melaporkan ke lembaga resmi. Berikutnya ada mendukung produk dan praktik usaha yang etis seperti berbelanja secara bertanggung jawab atau boikot produk bermasalah. Yang terakhir ada mendorong peran pemerintah dan lembaga terkait seperti partisipasi dalam proses hukum dan regulasi atau mengawasi penegakan hukum. Baik ya, sebelum ditutup oleh teman-teman dari kelompok 5, ada sedikit pertanyaan dari Ibu. Ini berlaku untuk teman-teman yang di belakang juga ya, jadi tidak hanya dari teman-teman yang ini. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya kenapa konsumen itu dibuatkan sama pemerintah ada undang-undang perlindungannya. Artinya pemerintah itu menganggap bahwasanya kita ini konsumen gitu ya. Konsumen itu adalah salah satu aset atau salah satu mitra utama dari kegiatan bisnis. Karena kalau nggak ada konsumen, jalan nggak kira-kira bisnisnya? Enggak. Nggak akan jalan. Jadi itulah kenapa pemerintah membuat regulasi hukumnya untuk melindungi kita sebagai orang yang dianggap berkontribusi besar terhadap perkembangan bisnis gitu ya. Nah, artinya konsumen ini sangat dianggap penting, dianggap dinomorsatukan istilahnya begitu. Tapi bukan berarti para pelaku usaha, kalau misalnya kita banyak memiliki kalau kita banyak memiliki hak-hak ya, tadi ada hak-hak dari banyaknya hak-hak yang kita punya sebagai konsumen, tentu juga ada hak-hak yang dimiliki oleh para pelaku bisnis ya, atau para pelaku usaha. Nah, di sini dari teman-teman mungkin nanti tambahannya ditambahkan lagi terkait dengan di sini sudah ada hak konsumen, mungkin nanti perlu ditambahkan terkait dengan kewajiban. Kalau kita menuntut hak kita, artinya kita juga harus melaksanakan kewajiban kita, gitu ya. Sama halnya terkait dengan bagian bawah, untuk kewajiban pelaku usaha sudah ada, tapi haknya belum ada, gitu ya. Nah, alasan kenapa pemerintah itu membuat aturan undang-undang karena banyak di luar sana teman-teman, para pelaku bisnis itu yang tidak jujur atau yang tidak bertanggung jawab. Makanya dibuatkanlah undang-undang ini untuk melindungi kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tapi banyak juga ternyata konsumennya yang tidak jujur atau yang tidak benar. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwasanya kalau di dalam dunia apalagi sekarang ya, dunia digital ya, di dalam saja kita belanja di e-commerce, banyak orang yang pesan dalam jumlah banyak, tapi ternyata pesan fiktif doang. Jadi ketika pesannya barangnya minta COD misal gitu ya, tapi ketika barangnya udah dikirim ternyata yang misalnya entah nggak jadi bayar lah atau nggak ada di tempat. Sering nggak kayak gitu? Sering Banyak ya, apalagi yang terkait COD. Jadi tidak hanya pelaku bisnis sebenarnya yang perlu yang tidak jujur ya, yang tidak bertanggung jawab. Bahkan konsumen pun banyak yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ini ditanyakan ke teman-teman ya, yang ini tidak tanggapannya dari teman-teman. Apakah dengan dibuatkannya undang-undang perlindungan konsumen ini itu bisa mempengaruhi profitabilitas daripada para pelaku usaha? Kalau berpengaruh, kenapa? Kalau tidak mempengaruhi, mengapa? Jadi ini tidak hanya teman-temannya di depan, tapi boleh teman-teman yang silakan ya. kalau berpengaruh kenapa dan kalau tidak berpengaruh kenapa, cari? Jadi kan kita ada nih undang-undangnya. Kalau
misalnya ternyata contohnya kita membeli produk skincare, lalu kemudian produk yang kita beli itu mengandung merkuri atau bahan yang berbahaya, kita bisa nggak melaporkan? Bisa ya? Bisa. Artinya kita ada perlindungan nih gitu. Lalu kemudian bagaimana dengan sisi dari pelaku usaha kalau ternyata dia menemukan konsumen yang tidak jujur, gitu ya? Kan mereka kan tentu ada biaya ya. Contohnya saja misalnya katakanlah Mas Kiel ya, Mas Kiel ini misalnya order produk dari Tokped misalnya, beli komputer sebanyak 10 unit misal. Nah lalu kemudian barang tersebut minta di COD-kan. Dari toko itu sudah mengantarkan barang, tapi ternyata ketika kurirnya sampai di alamat tujuan, Mas JSK-nya tidak mau bayar dan lain-lain dengan berbagai alasan misal ya. Nah dalam hal ini kan tentu para pelaku usaha dihentikan. Makanya tadi pertanyaan itu adalah apakah mungkin karena kita merasa saya ada nih undang-undang perlindungannya gitu ya. Nah tapi bagaimana kalau kita lihat dari sisi yang lain? Apakah dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini bisa mempengaruhi profit daripada pelaku usaha itu sendiri atau tidak? Dan teman-teman yang di belakang boleh kalau menurut pandangan teman-teman bagaimana? Boleh? Tadi baru ada hak-hak konsumen aja ya? Iya nggak sih? Hak-hak produsennya belum. Sama undang-undangnya, alasannya kenapa? Karena biasanya masyarakat sehingga dia mentoleransi. Nah artinya pertanyaannya adalah apakah dengan adanya undang-undang ini itu bisa menurunkan atau bisa mempengaruhi profit ini keuntungan ya, keuntungan dari pelaku usaha berpengaruh. Kalau dari teman-teman yang di belakang, tanggapannya gimana kira-kira? Menurut pandangan teman-teman, coba biasanya Mas Lutfi, Mas Pandi, Mbak Salwa, Mbak Amelia, apakah terpengaruh dengan dibuatkan regulasi hukum oleh pemerintah untuk melindungi kita sebagai konsumen, apakah ini akan mempengaruhi profit atau keuntungan daripada pelaku bisnis? Coba gimana? Kalau pandangan Mas Lutfi gimana? Ini menurut saya ngaruh buat profitabilitas perusahaan. Tadi yang dari Ibu jelasin masih jadi barang, kemudian barangnya ternyata direktur balik ke produsen, itu kan ngerugiin si produsen di bidang distribusinya. Tapi karena udah banyak e-commerce yang melindungi